Menjelang sidang umum MPR tahun 80 setelah pemilihan umum 77, ada gejala orang mulai protes Soeharto supaya tidak lagi tampil. Sudah mulai ada represi. Sidang umum MPRS 1978 akhirnya berlangsung dengan mulus. Soeharto kembali terpilih sebagai presiden periode 1978 sampai 1983, didampingi wakil presiden Adam Malik. Adam Malik terpilih setelah wakil presiden periode sebelumnya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, menolak dicalonkan kembali dengan alasan kondisi kesehatan yang tidak mendukung. Namun alasan sebenarnya tak pernah diketahui publik. Setelah Sri Sultan dengan resmi menyatakan pengunduran diri kepada Presiden Soeharto dengan alasan matanya tidak begitu sehat atau agak kabur, lalu kan ada wartawan yang mengikuti mobil Sri Sultan dari belakang ketika meninggalkan istana. Ternyata Sri Sultan sendiri yang menyetir atau mengemudikan mobilnya kan. Sikap politik yang berbeda juga datang dari petisi 50 pada 5 Mei 1980. Petisi 50 adalah bentuk keprihatinan 50 tokoh atas sikap Presiden Soeharto yang dianggap telah menyalahgunakan Pancasila sebagai sarana ancaman terhadap lawan politik. Intinya sebagai tanggapan itulah dimana Soeharto itu kita bisa menilai bahwa mempersonifikasikan dirinya sebagai Pancasila. Setiap tindakan yang dinilai merongrong pemerintah atau mendiskreditkan keluarganya itu dianggap sebagai suatu tindakan yang menentang Pancasila. Nah, ini kan sudah membagi dua masyarakat. Yang mengikut yang sesuai dengan dia adalah pendukung Pancasila, yang menentang dia adalah penentang Pancasila. Nah, ini kan dalam satu kehidupan kenegaraan kan tidak benar. Nah, petisi mencoba ini meluruskan ini kembali gitu dengan menyampaikan satu pernyataan keprihatinan. Memilih kembali Saudara Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto sebagai Presiden Mandataris Majelis untuk masa bakti 1988-1993. Pada tahun 1988, untuk pertama kalinya sidang umum MPR diwarnai dengan interupsi. Brigadir Jenderal Ibrahim Saleh, anggota MPR fraksi ABRI, melakukan interupsi saat Ketua MPR Haris Suhud memimpin sidang. Interupsi Ibrahim berkaitan dengan ketidaksepakatannya atas pencalonan Sudarmono sebagai wakil presiden periode 1988 sampai 1993. Ketidaksepakatan tersebut sebenarnya mewakili pandangan sebagian besar anggota fraksi ABRI di DPR. Namun sebelum Ibrahim menyampaikan interupsinya secara lengkap, Ibrahim dibawa keluar ruang sidang oleh Panglima ABRI Jenderal Tri Sutrisno dan Ketua Fraksi ABRI Ledjen Harsudiono Hartas. Di masa itu, satu-satunya liputan media nasional di ruang sidang hanya Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Era 90-an, gerakan perlawanan rakyat yang dimotori mahasiswa untuk menentang kekuasaan Presiden Soeharto makin marak. Mei 1996, Soeharto masih berjaya. Masa itu sistem politik Indonesia hanya mengakui 2 partai politik dan 1 golongan karya. Golkar dengan mufakat bulat berketetapan bahwa putra terbaik bangsa yang memenuhi kriteria yang dimaksud untuk diajukan sebagai calon presiden mandataris MPR masa bakti 1998-2003 adalah Haji Muhammad Soeharto. Tapi Sri Bintang Pamungkas nekat mendeklarasikan partai baru, Partai Uni Demokrasi Indonesia atau PUDI, pada 29 Mei 1996. Tentang partai baru. Oleh karena itu, sekarang ini justru saya berdiri di depan saudara-saudara untuk mengumumkan berdirinya partai baru yang dipersoalkan di PLN itu.
Setahun kemudian, Maret 1997, Sri Bintang membuat kartu lebaran yang dikirimkan ke seluruh anggota DPR. Isinya menolak pemilu 1997 dan menolak pencalonan Soeharto sebagai presiden periode 1998 sampai 2003. Saya bikin partai Uni Demokrasi Indonesia, ya kan? Lalu saya berdua dengan Julius Osman, ya, wakil ketua Budi, itu mencalonkan diri jadi calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan langsung. Kita menantang Pak Harto, pemilihan langsung, gitu. Jadi pikiran-pikiran tentang pemilihan langsung itu bukan setelah ada amandemen, enggak. Tahun 96 itu sudah ada. Bahkan tahun 97 awal, itu bulan Januari, itu pas puasa, kita menyusun sebuah rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 45. Itu dari kita. Saya dan teman-teman Budi itu, ya, bukan lewat Amin Rais tahun 99 sampai 2004 itu, 2002 itu bukan. Itu banyak yang mengutip dari kita. Selain Budi, ada pula PRD, Partai Rakyat Demokratik. Partai yang dipimpin Budiman Sujatmiko ini dideklarasikan 22 Juli 1996. Sebagian besar kader PRD adalah anak muda dengan slogan Partai Baru, Presiden Baru. Sejak kelahiran Budi, disusul Partai Rakyat Demokratik atau PRD, gerakan demokratisasi hampir tak terbendung. Presiden Soeharto yang menjabat 6 periode dan tak pernah dipilih secara langsung itu pun harus turun tahta. Agar presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan. Setelah 32 tahun berkuasa bersama Golkar, Soeharto akhirnya mundur. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Saat itulah Orde Reformasi dimulai. Memenuhi tuntutan reformasi, B.J. Habibie yang naik menjadi presiden mulai membuka jalan demokrasi yang buntu. Inilah beberapa langkah politik penting yang dijalankan Habibie. Setahun setelah pengunduran diri Presiden Soeharto, digelarlah pemilu 1999. 7 Juni 1999 menjadi pemilu multipartai pertama pasca tumbangnya Orde Baru. 48 partai politik peserta pemilu bertarung memperebutkan suara. Untuk pertama kalinya pula dalam sejarah pelaksanaan pemilu, dominasi Golkar tumbang. PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu 1999. Meski dalam pemilu 1999, PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu, namun Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri gagal memperoleh kursi presiden. Gus Dur memperoleh dukungan lebih besar dari anggota MPR yang bersidang saat itu. Selesai. Salatullah. Untuk itu saya berada bersama dengan Mbak Mega merayakan kemerdekaan kita. Kalau ini memang bisa meredakan panasnya politik, Gus Dur dengan berbagai atributnya itu bisa menjadi jalan keluar, ya, diterima oleh semua hampir semua kekuatan politik, why not? Ya. Jadi perhitungan kita itu betul-betul persis, ya, ketika pemilihan di MPR itu memang Gus Dur ini mendapat suara mayoritas, ya. Sehingga demi keadilan maka Mbak Megawati yang partainya dapat 35% itu harus jadi wakil presiden. Duet Gus Dur dan Mega bertahan kurang dari 2 tahun saja.
karena pada 23 Juli 2001 Gus Dur diberhentikan melalui sidang istimewa MPR. Peristiwa pemecatan Gus Dur merupakan puncak dari konflik politik antara presiden berhadapan dengan DPR MPR yang dimotori Amin Rais. Selanjutnya MPR mengangkat wakil presiden Megawati untuk menggantikan Gus Dur. Untuk memilih pengganti Megawati, MPR mengadakan sidang paripurna. Melalui pemungutan suara, Hamzahas akhirnya terpilih menjadi wakil presiden setelah berhasil mengalahkan Akbar Tanjung. Mega dan Hamzah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden sampai tahun 2004 karena keduanya hanya meneruskan sisa periode jabatan Gus Dur. Selain penyelenggaraan pemilu legislatif, tahun 2004 juga diselenggarakan Pilpres atau pemilihan presiden. Untuk pertama kalinya setelah 59 tahun Indonesia merdeka, rakyat Indonesia bisa memilih presidennya secara langsung. 5 pasang calon maju dalam Pilpres 2004, yaitu pasangan Wiranto Salahuddin Wahid, Megawati Hasyim Muzadi, Amin Rais Siswono Yudhoyono, SBY Yusuf Kala, dan pasangan Hamzahas Agung Gumelar. Karena tak ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh SBY JK dan Mega Hasyim. Hasilnya dimenangkan oleh pasangan SBY JK yang memperoleh suara lebih dari 60%. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 45, maka sejak 2004, kewenangan MPR hanya sebatas melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilu. Berbeda dengan MPR di era sebelumnya yang memiliki kewenangan mengangkat atau memecat presiden dan wapres terpilih. Pilpres berikutnya diselenggarakan tahun 2009, diikuti oleh 3 pasangan capres-cawapres, yaitu Megawati Prabowo, SBY Budiono, dan Yusuf Kala Wiranto. Sesuai pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, syarat pengajuan calon diperketat, yaitu harus diajukan oleh parpol atau gabungan parpol yang mendapatkan minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu legislatif. Pilpres berlangsung dalam satu putaran, dimenangkan pasangan SBY Budiono yang mendapat 60,8% suara. Pasangan Megawati Prabowo mendapat 26,79% suara, dan pasangan JK Wiranto mendapat 12,41% suara. Sistem pemilihan presiden secara langsung yang dikombinasikan dengan multipartai ini membuat partai-partai melakukan strategi koalisi. Perkembangan ini membuat munculnya praktek politik transaksional, fenomena yang mirip dengan praktek dagang sapi di era 50-an. Koalisi yang disusun lebih diwarnai kepentingan untuk memperoleh kekuasaan. Kesamaan visi dan ideologi tak lagi menjadi faktor yang menentukan. Kami calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Kami calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Kini dalam sejarah pemilihan presiden di Indonesia, untuk pertama kalinya rakyat langsung memilih 2 pasangan capres dan cawapres. Prabowo yang dulu pernah mendampingi Megawati sebagai calon wakil presiden, kini berhadapan secara politik melawan Joko Widodo yang diusung PDI Perjuangan. Yusuf Kala yang pernah menjadi wakil presiden era SBY berhadapan dengan Hatta Rajasa yang ketua partai dan 10 tahun menjadi menteri juga di era SBY. Sistem politik memang tak memungkinkan munculnya calon independen. Semua calon presiden harus melalui kendaraan partai politik. Tak heran bila sistem ini kerap memunculkan sikap mendukung sosok capresnya, tapi menolak memilih partai politiknya. Tapi setelah 69 tahun merdeka, jalan menuju istana memang tak lagi dikuasai rezim tunggal, seperti di masa Orde Lama atau Orde Baru. Meskipun rekrutmen politik dan sistem kepartaian masih menyisakan ancaman oligarki politik, di mana kekuasaan hanya dibagi di antara elit partai secara bergiliran, layaknya perkumpulan arisan. Bapak Anies Mata, Presiden PKS, Sekretaris Jenderal PKS yang hadir, Ketua Umum Gerindra, Profesor Dr. Soehardi,
Partai Nasdem akan